Kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi, kita masih bersama Mas Ujang Komarudin, pengawal politik, dan juga ada Mas Agus Sundaryanto dari koordinator ICW. Mas Agus, kalau kita lihat lah ya bagaimana yang berkembang di masyarakat ini bahwa selalu ada kait-kaitannya dengan politik. Tadi juga kita sempat membahas bahwa masalahnya adalah dalam beberapa kasus kita melihat kok ya bisa gitu hukum itu diintervensi, bahkan bukan hanya tidak kita lantas berbicara pemerintahan tertinggi, dalam kasus-kasus lain pun kita masih melihat dan menyayangkan hal tersebut gitu. Nah, dalam hal ini apakah kalau ada yang mempercayai hal tersebut ya otomatis seperti seakan-akan mendiskreditkan kredibilitas dari kejaksaan yang menangani kasus ini begitu, di mana juga kejaksaan terus-menerus mengatakan bahwa ini kasus bukan kasus baru, ini sudah dari tahun lalu dilakukan penyidikannya sudah dimulai dari Januari. Kalau memang ternyata ditetapkan menterinya sekarang, ya memang sudah waktunya begitu. Jangan dikait-kaitkan dengan politik begitu. Apakah ya kita berpegang pada ini dulu mau tidak mau, karena kan dasar kita hukum gitu, Mas Agus. Ya, kalau bicara kejaksaan tentu mereka akan berbicara dalam koridor hukum gitu ya. Jadi dia akan memisahkan mana politik dan mana hukum gitu ya. Tapi lagi-lagi kita juga tidak bisa menafikan bahwa ada opini-opini publik, pengamat politik, bahkan dari partai-partai pendukung sendiri yang mungkin mengarahkan itu sebagai bagian dari kepentingan politik atau hukum dijadikan alat politik. Makanya ini harus ada percepatan, bahwa kemungkinan nanti mungkin ada upaya-upaya mencicil itu, prosesnya dan lain-lain. Saya pikir nanti setiap tersangka yang akan dilimpahkan misalnya ke pengadilan tipikor itu kan pasti akan dicari tuh hubungan kait mengait antara satu dengan yang lainnya gitu ya. Sejauh mana peran dari direktur bakti misalnya, sejauh mana peran dari konsultan yang membuat atau mendesain sehingga lahir owner estimate dan lain-lain, termasuk peran dari Kominfo. Dan ini kan akan saling akan menjadi ramai menurut saya hiruk pikuk ini sampai 2024. Bisa saja ini bukan hanya bukan kasus terakhir, bisa saja akan ada kasus-kasus lain, karena kan kalau kita lihat sedikit ke belakang, ini bicara dalam konteks KPK misalnya kan, soal formula di itu kan, itu juga formula E juga kan ada dimensi politik, katanya misalnya Pak Firly misalnya mendorong supaya ada penetapan tersangka, menaikkan ke penyidikan, dan itu kan pada akhirnya karena tekanan publik yang begitu besar, termasuk di dalam KPK sendiri yang katanya menolak ada penetapan tersangka, pada akhirnya kan tidak terjadi gitu ya. Hanya menurut saya ini pasti akan ramai terus, dan memang tidak ada cara lain menurut saya sementara ini. Buktikan di pengadilan tipikor, di luar tadi ya proses-proses yang lain, kalau misalnya mau ada perlawanan lewat buzzer kah dan lain-lain, itu sah-sah saja menurut saya secara politik. Secara hukum pasti nanti bicaranya di pengadilan tipikor. Nah, Mas Agus tadi menyambung apa yang tadi sempat disebut oleh Mas Ujang, dan ini menjadi pertanyaan juga oleh rekan-rekan wartawan baik di Kejaksaan maupun pada saat konferensi pers dari Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem terkait dengan bahwa aliran dana ini akan juga dicari apakah mengalir ke partai gitu. Apakah ini memang harus menjadi sebuah bagian untuk membuktikan, karena lagi-lagi sekjen partai loh ini bukan hanya sekedar kader tapi ini sekjen partai gitu. Dan ternyata diduga sampai sejauh ini menjadi tersangka kasus korupsi, aliran ke partai.
bagaimana mencari ini? Dan apakah Anda meyakini kalau memang benar ada, sekali lagi kalau memang benar ada, beranikah sampai mengusutnya hingga tuntas? Ya, kalau kami di ICW memang sejak dulu berharap setiap ada anggota partai politik yang terjerat kasus korupsi itu harus juga ditelusuri aliran transaksinya, apakah ada Partai maksudnya ya? setoran ke partai politik atau tidak. Dan menurut saya memang peran dari PPATK harus benar-benar dilibatkan. Karena kalau bicara soal transfer, misalnya kan itu secara elektronik yang punya otoritas, punya Ya. kemampuan adalah PPATK. Nah, repotnya memang kalau kemudian transaksinya adalah cash and carry gitu. Secara langsung diberikan, entah itu lewat Tunai ya. dus, macam-macam, itu yang memang agak agak sulit. Hmm. Tapi terlepas dari itu, kan saat ini juga ada perma korporasi ya yang di pemidaan kriminalisasi terhadap korporasi, dan konteksnya kalau peraturan Mahkamah Agung tersebut kan badan hukum. Nah, partai politik ini adalah badan hukum, jadi sangat mungkin menurut saya dikriminalisasi walaupun pada akhirnya adalah pengurus-pengurusnya. Nah, rasanya kalau misalnya sampai tahap akhir misalnya ada mendorong pembubaran terhadap partai politik, resistensinya akan sangat besar sekali karena ini akan menjadi presiden bagi partai-partai politik lain. Menurut saya penolakannya akan luar biasa, bukan hanya Dari Partai Nasdem. dari partai politik lain juga itu akan berat menurut saya. Paling tidak pengurusnya, misalnya ada aliran ke bendahara, misalnya ke bendahara umum partai misalnya. Nah, mungkin itu akan dikejar. Tapi menurut saya sementara ini sih masih agak jauh ya, masih agak jauh ke situ. Saya belum melihat itu, tapi harapan kami tetap ada proses sampai ke situ, walaupun nanti pengurus-pengurusnya yang akan dikena gitu. Jadi kalau saya katakan ini benar tidak, Mas Agus? Kalau memang sampai ada aliran dana ke partai, mau tidak mau, tentu ini menjadi sesuatu yang politis. Karena itu tadi efeknya itu adalah bisa jadi elit-elit terkena atau bahkan sampai itu tadi pembubaran. Walaupun tadi Mas Agus mengatakan ini kayaknya kalau pembubaran sih kayaknya akan ditolak, bahkan di luar Nasdem pun akan menolak hal tersebut. Tapi ini menjadi politis begitu, karena menjadi sangat sensitif. Apakah proses hukumnya akan dilanjutkan lebih jauh atau tidak, begitu Mas Agus? Ya, pastinya akan politis. Tapi lagi-lagi kan kita bicara partai politik, sejauh ini mana sih anggota-anggota partai politik yang punya sumbangan begitu kuat gitu. Misalnya solid dulu katanya PKS, tapi belakangan sepertinya enggak. Dan biasanya kan memang dari hal-hal yang seperti ini, salah satunya ya sumbangan-sumbangan dari anggota partai yang ada di pemerintahan, entah itu mereka mendapatkan fee dan lain-lain, itu salah satunya bisa saja di lewat situ. Tapi kan sulit dibuktikan, sulit dibuktikan. Nah, ini yang pada akhirnya menjadi tantangan kita semua nih untuk membuat institusi partai politik. Partai politik itu diatur dalam konstitusi, seharusnya partai politik juga bisa menciptakan kader, menciptakan governance yang baik di dalamnya, sehingga kita menghasilkan demokrasi yang bermakna gitu ya, bukan demokrasi yang lahirnya dari uang-uang korupsi dan lain-lain. Ya, tentu. Nah, Mas Ujang, terkait dengan itu tadi bahwa kalau memang ini harus bahkan setahu saya memang Nasdem ya dalam tanda kutip menantang begitu. Ya kalau memang ada, buktikan saja gitu. Apakah ada aliran dana ke partai, ini menjadi suatu yang penting juga untuk mempengaruhi apa yang tadi kita sebut. Yang penting itu persepsi publik pada saat kita maju ke pemilu di 2024 nanti. Dan pertanyaan kedua, apa yang harus dilakukan Nasdem kepada, atau paling tidak bantu, atau bantuan seperti apa yang harus diberikan kepada Johnny G. Plate? Ya, saya sih merasa bagus ya apa yang disampaikan Pak Surya Paloh, ya membuka ya seterang-terangnya gitu. Karena kasus hukum ya harus dibuka. Siapapun yang terlibat, semua sama di warga negara ya, walaupun petinggi partai, sekjen partai katakanlah, dan seorang menteri ya kasusnya harus dibuka. Saya dapat informasi ya, Bang Timi gitu ya, tapi ini bukan sebuah kebenaran, ini informasi saja. Saya berdiskusi dengan seorang tim Red, ya diduga gitu, ini sekali lagi bukan sebagai sebuah kebenaran, ini informasi saja. Ya diduga katanya ada aliran dana ke salah satu anggota DPR dari Nasdem dan digunakan untuk partai gitu. Itu kan ada. Jadi bukan ada ya, artinya indikasi-indikasi ada, dugaan-dugaan itu ada. Seorang pemimpin redaksi tahu itu kan bukan sembarangan begitu. Jadi saya melihatnya ya, saya tidak tahu, makanya di situ butuh pembuktian dari Kejaksaan Agung,
Dan saya meyakini sudah tahu, pasti sudah tahu itu penyidik-penyidik itu dan sudah paham. Dan sesungguhnya kan Pak Surya Paloh sendiri ketika konferensi pers mengatakan, katanya ada dugaan, ya kan, 500 juta diberikan kepada anak-anak, katanya kan, setiap bulan. Kan itu kan menjelaskan sendiri. Tapi apakah itu digunakan kepada partai atau tidak kan saya tidak tahu. Yang jelas biar memang proses hukum jalani dengan terbuka. Tetapi tadi kita ini agak kesulitan kalau memisahkan ini dengan persoalan politik. Oleh karena itu ke depan ya tadi demokrasi yang tidak diperkuat dengan penegakan hukum yang adil ya demokrasinya akan timpang. Nah, dan kita mengalami itu. Nah, ke depan justru ini pembelajaran bernegara ya, pendidikan politik bagi kita semua. Ya biarkan hukum dengan hukumnya, politik dengan politiknya, tapi kita ini selalu mencampur adukan keduanya. Dan memang selalu begitu. Nah, apa yang harus dilakukan Nasdem? Apakah membela Johnny G. Plate juga menjadi sesuatu yang salah kalau terlalu dibela kah? Atau apa bentuk yang sebaiknya diambil oleh Nasdem terhadap hal ini? Ya, Pak Surya Paloh sendiri sudah mengatakan, katanya orang lain pun ketika meminta bantuan hukum kepada masyarakat dibela oleh Nasdem, kan? Apalagi Pak Johnny Plate adalah sekjen partai, tentu akan membelanya. Nah, sebenarnya harus dibela dong, mati-matian. Salah tidak salah, terbukti atau tidak terbukti nantinya harus dibela. Kenapa? Karena ya bagaimanapun Pak Johnny G. Plate adalah petinggi Nasdem yang menurut saya mereka adalah satu kesatuan tubuh ya. Ketika satu sakit ya sakit semua. Makanya Pak Surya Paloh mengatakan Nasdem sangat berduka ya, sangat prihatin dalam kasus ditahannya Johnny G. Plate. Karena tadi ini tsunami politik, badai politik bagi Nasdem yang harus kuat, harus diselesaikan dengan smooth gitu ya. Nah, tentu ini tantangannya tidak saat ini saja, ke depan mungkin akan ada lagi masalah-masalah lain yang akan dihadapi oleh Nasdem begitu. Ya. Waktunya masih banyak nih sampai ke pemilu, apalagi kalau sampai muncul kasus lagi banyak waktu untuk ada kasus lain yang muncul. Tapi kita lihat saja bagaimana nanti kasus ini akan bergulir dan benar mungkin kita bisa setujui bahwa semakin cepat diproses, semakin cepat dibuktikan benar tidaknya ini akan lebih mengklarifikasi bagaimana sebenarnya situasi sebenar-benarnya dan memang kita tidak harapkan lah politik bisa sampai mengintervensi hal seperti ini. Kita ikuti saja kasusnya. Terima kasih banyak atas analisanya dan waktunya Mas Agus dan juga Mas Ujang. Salam sehat untuk Anda berdua. Selamat pagi. Sama-sama Bang. Terima kasih Bang Agus. Kami akan kembali lagi dengan informasi lainnya di Sapa Indonesia.